wabarakatuh. Kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dwiko Sebastian Albani Pasha. Saya Ahmad Najun Zulfa. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi adalah proses penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional pengambilan keputusan dan strategi organisasi pada bidang kesehatan, bisnis, dan kita akan lanjut ke sesi wawancara. Saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai pada Bapak Mr. Dori mengenai sistem informasi di dalam penggunaan di dalam sektor bisnis. Bisa perkenalkan terlebih dahulu Bapak. Oke, nama saya Ahmad Asdori. Oke, di dalam sektornya sendiri Bapak di dalam bidangnya Bisnis saya di bidang desain dan percetakan sama periklanan. Jadi advertisement and digital printing. Oke. Gitu ya. Bapak di sini ngerintis apa ikut orang lain atau bagaimana di perusahaan Bapak? Saya itu dalam usahanya merintis Mas, dari nol. Berarti ngerintis ya Bapaknya? Betul. Di perusahaan Bapak sendiri. Betul. Jadi bagaimana penerapan teknologi informasi yang mendukung proses kerja di dalam sektor Bapak sendiri? Itu bagaimana? Untuk sistem informasi yang saya bangun sebenarnya masih menggunakan aplikasi yang diberikan oleh beberapa layanan ya. Kayak contohnya sistem informasinya saya masih pakai sosial media. Untuk aplikasi berbasis websitenya masih belum dibangun. Tapi kebanyakan pakai sosial media. Oke, untuk misalnya jasa pemesanannya biasanya lewat mana Pak? Kami jasa pemesanan tuh biasanya melalui beberapa platform. Yang paling banyak itu melalui WhatsApp. Ada juga melalui Instagram DM berarti, dan juga dari Facebook Messenger. Berarti dari aplikasi medsos gitu loh. Aplikasi medsos, sementara masih aplikasi medsos. Kedua, saya menanyakan mengenai sistem atau aplikasi apa saja yang digunakan dalam mengelola pesanan pelanggan dan administrasinya. Oke, dalam administrasi itu untuk pemesanan kami masih sama Pak, masih menggunakan aplikasi medsos karena di grup yang saya buat dengan beberapa karyawan itu melalui aplikasi medsos aja. Contoh ada orderan A, orderan B, orderan C, kami masih menggunakan medsos. Di WA kan, di WA bisa kita buat bisa kita buat sebuah grup untuk menghandle produksi, sebuah grup menghandle laporan keuangan. Tapi untuk keuangan dan produksi itu aplikasinya juga berbeda. Contoh kalau keuangan kita masih pakai spreadsheet untuk merekap keuangannya, dan untuk produksinya depends on orderan. Kalau orderannya simple dan pengen cepat, kita pakai aplikasi Canva. Kalau agak ribet, kita pakai CorelDRAW, kita bisa pakai Adobe Illustrator, misalnya gitu. Berarti penugasannya masing-masing sendiri. Berarti SO-nya ada sendiri, ada yang bagian keuangan, ada yang bagian pemesanan, ada bagian penugasan. Untuk pengerjaannya apa gimana? Iya, cuman untuk sementara kami itu yang masih jalan untuk karyawan itu masih kami berdua ya, saya dan istri saya, karena usahanya masih kecil. Tapi ketika kami mendapatkan orderan yang besar, mau tidak mau kami manggil beberapa teman-teman, biasanya gitu. Ada beberapa vendor yang kami ajak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Untuk sistem pembayaran sendiri, apakah masih menggunakan sistem misalnya ketemu untuk tunai, apakah bisa store non tunai atau mungkin sistem COD atau gimana Bapak? Kebanyakan sistem yang kami bangun itu hanya menggunakan 2 Pak. Awalnya 3 itu yang pertama itu cash. Jadi menanggulangi bagi para customer yang bayarnya tuh dia nggak bisa non tunai, nggak bisa transfer, nggak bisa kris. Jadi mau nggak mau kita terima mereka cash. Jadi bayar, ada barang, mereka pakai duit cash. Atau yang kedua tuh kami yang paling banyak non tunai berupa transfer. Kami menyiapkan sebuah rekening khusus untuk pembayaran berupa non tunai. Jadi ketika ada orderan sudah closing, biasanya kami minta DP dulu nih. DP-nya berapa? Setengahnya, minimal 30%, maksimal 50% dari orderan. Setelah
customer sudah dealan dari desain, dari harga produk yang dia order. Kemudian setelah itu kami kirimin nomor rekening, pembayaran 50%. Contoh harga proyeknya 5 juta, maka 2,5 juta itu harus dikirim kepada kami melalui non tunai. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kris. Cuman entah ya, kris itu di perusahaan saya, di usaha saya tuh agak kurang efektif karena delaynya tuh agak lama. Contoh saya dapat transferan hari ini jam berapa nih? Jam 12.41. Itu besok baru masuk. Jadi besok baru masuk. Berarti delaynya dari sistem aplikasi kris sendiri apa gimana? Iya, dari aplikasi kris sendiri itu zaman mungkin sekitar 2024-an. 2024 kejadian seperti itu, akhirnya semua pembayaran kami larikan ke non tunai. Sampai sekarang kami belum lagi mencoba untuk kris. Berarti kalau nggak ada sistemnya yang jadi dulu baru dibayar, nggak ada ya? Belum ada. Masih pembayaran melalui 3 hal itu. Dan kita tahu sendiri bapaknya kan merintis ya. Betul. Pasti banyak tantangan yang ada. Betul. Nah, kita di sini kan masih generasi muda yang misalkan mau merintis, apa aja sih tantangan yang bapak alami selama ini? Selama merintis perusahaan ini? Tantangan yang paling banyak dihadapi adalah rasa malu. Jadi teman-teman tuh kalau mau mulai usaha tuh pasti malu, dikata-katain, terus malu sama orang lain. Contoh jualan, saya dulu pernah jualan es kelapa. Saya buat sendiri, saya olah sendiri, saya dagangin ke beberapa orang. Itu juga awalnya masih nggak kuat mentalnya, tapi ini harus dihadapin karena mau nggak mau kalau saya nggak usaha, saya makan apa? Kebetulan saya sudah punya istri waktu itu dan juga 2 orang anak. Akhirnya mau nggak mau dengan mental nggak malu saya, ya udah saya jalanin aja tuh. Itu pertama. Yang kedua itu saya pernah jualan plastik, Mas. Plastik sebelum saya ke usaha saya ini. Sama, awalnya tuh malu menghadapi rejection ya, kalau orang bilang ya. Di reject A, reject B, nawarkan plastik A, nawarkan plastik B, reject A, reject B. Awalnya nggak kuat tuh mental tuh. Udah nggak usah usaha aja lah, cari-cari jadi karyawan aja. Enak kalau jadi karyawan, gajinya per bulan pasti ada, masuk jam 8, pulang jam 5, masuk jam 8, pulang jam 5, santai dong. Tapi saya mikir-mikir, kenapa saya nggak buka usaha aja? Selain saya tahan malu, pokoknya malu tuh udah nomor sekian lah, yang penting saya dapat duit. Yang kedua saya harus berjiwa usaha. Karena gini, Mas, kalau kamu jadi karyawan di sebuah perusahaan, gajimu tuh cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau seandainya kamu jadi pengusaha, jadi usahawan gitu, jadi wirausaha, gajimu itu, hasil usahamu itu bahkan bisa melebihi dari hasil gaji karyawan. Nanti sebuah waktu selama 6 bulan mungkin, atau selama 3 bulan, atau selama 1 tahun, itu akan ada namanya tipping point. Tiba-tiba usaha itu tiba-tiba loncat gitu dia, dari 300 menjadi 300%. Tapi kalau pengusaha itu di tengah-tengah. Nah, yang paling enak kamu jadi karyawan juga, sebagai mungkin jadi ngoding di sebuah perusahaan, tapi kamu punya usaha juga, bisa freelance, bangun website. Tapi mau nggak mau harus dimulai dulu usahanya. Kemudian kendala terbesar itu adalah manajemen keuangan. Wah, itu paling berat, Mas. Karena kita harus memisahkan uang pribadi buat kehidupan kita sehari-hari sama duit usaha. Kebanyakan pengusaha paling pemula itu menggabungkan antara duit pribadi dan duit usaha. Contoh modalnya 500.000 nih. Ketika teman-teman modal 500.000, seharusnya kan setiap progresnya penjualan itu kan naik ya. Hari ini penjualan untungnya 100.000, jadinya 600.000. Besoknya 700.000. Itu dipisahkan tuh. Jangan untungnya 600.000 nih. Lumayan nih buat beli pulsa, buat beli skincare, buat beli apa, akan dipakai. Sehingga yang modalnya tadinya seharusnya growth, seharusnya naik, malah kacau modal nih. Kacau. Di situ yang paling beratnya. Apalagi tiba-tiba pas lagi butuh-butuhnya gaya hidup, pengen teman-teman ngajak mini soccer, akhirnya duitnya kepake. Teman-teman beli beli skincare baru, beli sepatu baru, duitnya kepake. Nah, itu yang paling susah untuk manajemen. Dan yang paling susah lagi tuh dalam memulai bisnis tuh manajemen disiplin.
Disiplin kenapa tuh. itu, Pak? Karena kita hari ini mungkin kita bagus di hari pertama. Hari kedua kita nggak bagus sih penjualan nih. Hari pertama untungnya 100.000. Hari kedua kok apa namanya nggak ada untungnya nih kita. Nggak usah jualan lah. Nggak usah usaha lah. Nah itu tuh. Padahal konsistensi tuh kalau contoh kayak jualan di pinggir jalan nasi kuning. Hari pertama buka di jam 6, ya besok di jam 6, besok lagi di jam 6, besok lagi di jam sampai orang itu notice bahwa we are adalah seorang pengusaha nasi kuning. Jadi orang kelewat, ada jual nasi kuning tuh. Tapi pertama cuma notice aja tuh. Besoknya lagi. Besok ketika kita, oh iya saya mau beli nasi kuning. Oh di sana ada. Tapi kalau sekarang kita nggak harus punya toko guys. Kamu cuma duduk di rumah, buat buat tokomu melalui sosial media, bangun brandingmu sebagai apa. Contoh kayak saya sebagai desain grafis, maka setiap status di WA saya, teman-teman saya tahu. Saya juga bangun branding di Instagram saya, di TikTok saya, bahwa saya seorang usaha printing desain. Jadi ketika orang mau ingat, oh saya mau print sesuatu, saya mau cetak sesuatu, yang ada di benak mereka langsung ingatnya ke saya. Benar. Itu beberapa tantangan dan tips sih untuk teman-teman kalau mulai usaha. Oke. Ada lagi? Tadi tantangannya adalah rasa malu untuk membuka atau memulai usaha, terus manajemen keuangan yang harus dijaga terus, serta manajemen kedisiplinan yang harus dijaga. Oke, terima kasih atas wawancaranya pada siang hari ini, Bapak. Sama Mas. Semoga kita semua di sini ya tetap terus berusaha, Bapaknya. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Pokoknya makin baik. Amin. Pokoknya makin bisa berjalan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.